Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita pada malam hari ini bisa berkumpul menghadiri undangan dari panitia Majelis Taufik atau FIK di wilayah RW 01 Kelurahan Harapan Mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tahun sepertinya kita selalu mengadakan acara keagamaan seperti ini. Jadi kita tidak bosan, kita tetap terus tingkatkan ya, dari musola, dari majelis, dari masjid. Saya berharap ini terus dikembangkan oleh generasi muda kita sehingga acara syiar Islam ini tetap berjalan. Bapak Ibu saya hormati, saya baru ditugaskan 1 bulan di Kelurahan Harapan Mulia, pindahan dari Kelurahan Cideng. Ya, kemarin saya di Kelurahan Cideng 5 tahun dipindahkan kemari. Saya mohon dengan sangat dukungannya warga RW 01 khususnya dan seluruh warga Kelurahan Harapan Mulia. Mohon izin saya ditugaskan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu kami dan kami pun bisa melayani seluruh warga Kelurahan Harapan Mulia dalam pemerintahan di kelurahan. Bapak Ibu hormati, saya senang sudah baru 1 bulan kami sudah diajak 2 kali mengikuti majelis seperti ini. Jadi saya senang berkumpul dengan para habib ya. Mudah-mudahan berkahnya pada kami nyampe pada kami sehingga Kelurahan Harapan Mulia menjadi berkah, aman dan juga sentosa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada 2 penceramah. Yang pertama kita persilakan ad-da'i ilallah al-habib Muhammad bin Mashhur al-Hadi mata'anallah bituli hayatih fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala nabi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. السلام عليكم جميع الحاضرين والحاضرات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم سبب النجاح وزلفى بالفوز عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله حاديا إلى صراط مستقيم سيدنا ومولانا وشفيعنا المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد المناف صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الفائزين واتباعه بالخلود في الدار البقاع والنعيم. أما بعد. Puji syukur atas rahmat Allah, salawat serta salam, rindu kangen kepada baginda Rasulullah. Tak lupa yang saya hormati guru saya juga, kakak saya juga ya, merambat sekaligus sebagai al-ikhwan fillah As-Sayyid Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad Ibn Anis bin Abdul Qadir Basurra ya, selaku pemimpin Majlis At-Taufiq, mata'allahu fi umrih wa sallallahu ta'ala ya'ti as-sihha wal 'afiyah fi ad-din wa dunya al-akhirah. Wa kadzalika Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, mata'allahu fi umrih. Wa kadzalika Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Basurra, mata'anallahu fi umrih, dan juga para asatid, para kiai
dan Al-Habib Abdurrahman. Hai Abdurrahman wala man. Habib Muhdar Al-Habsyi, Masya Allah, dihadirin banyak habaib. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah kabulkan segala hajatnya, ya. Dan juga para aparat negara yaitu Pak Lurah dan para jami'il hadirin wal hadirat rahimakumullah. Singkat saja, tidak panjang lebar, berhubung pemimpin majelis mengatakan nggak boleh banyak-banyak waktunya, ya. Masya Allah, hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, Allah berikan taufik dan hidayahnya, dan tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali Allah hapuskan segala dosa, ya. Allah berikan kita umur yang sehat, yang panjang, dalam keadaan sehat dan afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'il hadirin wal hadirat, ringkasan maulid pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang kajian kitab yang dikaji oleh beberapa para ulama al-jumhuriyah. Bahwasanya dikatakan di dalam kitab Fadail al-Khamsah dari ulama al-jumhuriyah, beliau mengatakan di masa era kepemimpinan Amirul Mukminin sahabat Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, yang di zaman kepemimpinannya beliau digelari dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda, penengah. Era kepemimpinan beliau sebagai seorang pejuang Islam, sebagai seorang pemimpin khalifah umat Islam di zamannya, beliau memberikan kepemerintahan kepada kaumnya, umat Islam, yakni selama 20 tahun dan dalam riwayat 21 tahun. Negeri Madinah, Al-Hijaz yang dipimpin oleh beliau mendapatkan keberkahan dalam keadaan keadilan seadil-adilnya dan tegas di dalamnya. Maka di saat itu ada 3 seorang pendeta dari bangsa kaum Yahudi yang mendatangi beliau. Maka dikatakan di dalamnya, ketika seorang pendeta ini datang kepada Amirul Mukminin, ketiga pendeta dari bangsa Yahudi ini menghampiri dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kedatangan kami menjumpai kamu ingin mempertanyakan tentang beberapa hal. Jikanya engkau dapat menjawab apa yang kami tanyakan, kami bersedia untuk memasuki Islam. Namun jika tidak, maka jangan katakan lagi bahwa Islam adalah agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang Rasul." Dengan wajah agak geram dan mata yang mulai memerah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab selaku Amirul Mukminin mengatakan, "Baiklah wahai pendeta, tanyakan perihal masalah atau pertanyaan yang akan engkau tanyakan." Maka dikatakan, "Wahai Umar, pertanyaan kami yang pertama adalah kapan waktunya atau masanya pintu-pintu langit ini tertutup atau terkunci? Pertanyaan kami yang kedua, dan kapan pula masanya waktu langit itu terbuka?" Nah, ini Pak, di sini para ahli kitab, orang-orang pendeta, Zabur di kepalanya Pak, Taurat di benaknya, bahkan Injil pun di benaknya. Pertanyaan mereka, dialog mereka dengan Amirul Mukminin ini adalah dialog-dialog pertanyaan yang menjebak. Maka dibutuhkan nalar yang tinggi, dibutuhkan integritas dan intelektual yang tinggi untuk menjawabnya. Dan yang ketiga, pertanyaan kami ya Umar, sebutkanlah kubur
yang berjalan bersama penghuninya. Dan yang keempat, sebutkanlah wahai Umar, makhluk Allah yang dapat memberikan peringatan kepada kaumnya atau menasehati kepada kaumnya, tapi bukan dari golongan manusia dan juga bukan dari golongan jin. Dan yang kelima, wahai Umar, sebutkanlah kepada kami tentang 5 makhluk Allah yang berjalan di atas muka bumi ini tetapi tidak dilahirkan dengan induknya. Dan yang keenam, wahai Umar, kisahkanlah kepada kami tentang seorang pemuda-pemuda yang dengan mempertahankan imannya, mempertahankan tauhidnya, mereka pergi ke dalam suatu gua. Baik, katanya Amirul Mukminin. Nah, ini menjadi poin penting buat kita, Pak. Seorang khalifah di muka bumi, pemimpin Islam, tidak pernah malu untuk mengatakan hal-hal yang tidak dia ketahuinya. Maka dia katakan apa Amirul Mukminin? Wahai Pak Pendeta, kalau kalian datang bertiga ke sini untuk berkelahi dengan saya, Anda masih kurang. Sayyidina Umar ini dikenali dengan ahli strategi perang, Pak. Ahli agresi militer di peperangan. Maka dikatakan kalau Bapak datang untuk berkelahi, Bapak masih kurang, katanya. Tapi Bapak jangan takut, saya bisa mendatangkan ahlinya, katanya. Dan Amirul Mukminin tidak pernah malu untuk mengatakan hal-hal yang dia tidak tahu. Dan subhanallah, Pak, 60 seorang sahabat Allah berikan anugerah. Masing-masing sahabat Rasulullah mempunyai kreativitas dan kredibilitas, potensi skillnya masing-masing. Jadi sahabat Rasulullah yang satu tidak bisa menjadi sahabat Rasulullah yang lain. Begitu juga dengan kita makhluk Allah. Allah ciptakan kita, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi bos, bahkan ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru. Semuanya pada potensi dan skillnya masing-masing. Dan Sayyidina Umar mengatakan kepada 3 orang pendeta Yahudi ini, kalau kamu mau, ya, tapi kalau kamu mau, saya bisa datangkan ahlinya. Kata pendeta ini, baiklah ya Umar, datangkan kepada kami. Maka dengan bergegas Sayyidina Umar memanggil Salman, ya Salman, pergilah engkau ke rumah Ali dan katakan kepada Ali, Umar memanggilnya. Tidak menunggu lama-lama, Sayyidina Salman Al-Farisi, salah seorang ahli strategi perang, sahabat Rasulullah, ya, yang pandai dalam strategi militer juga. Salah satu hasil karyanya adalah di peperangan Khandaq. Beliau membuat arit karena beliau adalah seorang pejuang juga, pejuang militer di daerah Persia, daerah Iran sana. Dia berlari bergegas ke rumahnya Sayyidina Ali. Maka ketika sampai dia katakan, ya Ali, Umar memanggilmu, katanya. Ada apa wahai Salman? Ada 3 orang pendeta dari kaum Yahudi yang mendebatnya. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali pun mengambil burdanya dalam riwayat dan mengambil selendangnya, mengambil na'alnya, sendalnya, langsung pergi bergegas menemui Amirul Mukminin di rumahnya. Maka didapati Amirul Mukminin sedang duduk bersama 3 orang pendeta tersebut. Maka dikatakan, ada apa wahai Amirul Mukminin, katanya. Dikatakan, begini wahai Umar, ketiga orang pendeta ini datang ke sini, dia ingin menanyakan beberapa hal. Dan jika engkau bisa menjawabnya, maka dia akan memasuki Islam. Namun jika tidak, maka kita jangan berdakwah lagi tentang Islam.
Dan jangan katakan lagi bahwa Islam ini agama yang benar, dan bahwa Muhammad itu bukan seorang Rasul. Dengan tersenyum Sayyidina Ali mengatakan, baiklah bapak-bapak pendeta, coba diulangi lagi pertanyaannya. Debatnya dialog orang pinter berbeda, Pak. Gak kayak kita dengan emosi dan dengan bahasa yang kasar dan lantang. Itu tanda-tanda orang yang berdialog dengan bahasa yang kasar, dengan emosi, dengan bicara keras, tanda-tanda orang-orang yang kurang dasar ilmunya. Semakin seseorang tinggi ilmunya, semakin lembut dialognya dengan kecerdasan intelektualnya. Maka dikatakan, wahai Ali, beritahu kami, sebutkan kapan waktu langit itu tertutup atau terkunci. Apa kata Ali? Asyirku lillah. Ketika engkau mempersekutukan Allah, maka semua amal ibadahmu, amalan-amalan kebaikanmu tidak akan pernah naik ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak akan pernah naik. Itulah makna langit terkunci. Itu yang baik, Pak. Gimana yang buruk? Tanpa syak. Dan yang kedua, pertanyaan kami, wahai Ali, kapan pula masanya pintu-pintu langit itu terbuka? Apa katanya Ali? Ketika engkau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid, maka pintu-pintu langit itu pun terbuka, dan setiap amal ibadahmu Allah terima dan Allah ijabah. Dan di sini termaktub, Allah tuangkan dalam firman-Nya di dalam surat Pak. Halo Pak, masih dengerin? Masih sanggup? Sallu ala Nabi. Maka di sini Allah jelaskan pula di dalam surat Al-Ikhlas. Kira-kira ada yang nggak tahu surat Al-Ikhlas? Kebangetan. Dan yang ketiga, dia katakan, wahai Ali, sebutkanlah kepada kami kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kuburan, Pak, berjalan bersama ahli kuburnya. Ini pertanyaan jebakan, butuh nalar yang tinggi. Kuburan bisa jalan bersama dengan ahli kuburnya. Apa kata Imam Ali? Dikatakan apa? Apakah kalian mempertanyakan tentang Yunus ibn Matta, yakni Nabi Allah Yunus alaihi salam? Nabi Allah Yunus ini, Pak, Allah perintahkan, Allah utus kepada kaumnya berjumlah 100.000 orang atau lebih. Maktub di dalam surat Al-Yunus, maktub di dalam surat Al-Anbiya, maktub pula di dalam surat As-Saffat. Saya akan jelaskan nanti. Mengapa demikian? Nabi Allah Yunus ini diutus oleh Allah di suatu tempat bernama Mosul. Kotanya kota Mosul yang berdiri sekarang ini di kota Irak. Tempat perkampungan beliau itu berada di dalam Ninawa dengan suku atau kaumnya yang disebut An-Nibah. Inilah kaum Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan Nabi Allah Yunus ini Allah utus untuk kaumnya, maka kaumnya mencacinya, Pak, mencemoohnya, tidak menggubrisnya, tidak pula membenarkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Allah Yunus. Hingga suatu saat Nabi Allah Yunus pun dipanggil oleh sang raja untuk menemuinya. Maka dikatakan, ya Yunus, jika engkau tetap mendakwahkan apa yang kau dakwahkan ini tentang Tuhanmu yang satu, maka kami tidak mempercayainya, dan nyahlah engkau dari kami. Nabi Yunus dalam keadaan putus asa, amarah yang tinggi, dan geram dengan kaumnya, Nabi Yunus bermunajat kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menghinakanku, menghancurkanku, mencemoohku, mencaciku, meninggalkanku, dan tidak ingin kembali kepada jalanmu yang lurus. Maka turunkanlah adab kepadanya. Maka Allah tuangkan di dalam surat Al-Yunus ayat ke-98.
Maka tatkala Allah ingin menurunkan azabnya, Nabi Allah Yunus ini sudah berputus asa mau pergi meninggalkan kaumnya, Pak. Udah gak kuat sama kaumnya, kesel. Katanya percuma nih kaum saya dakwahin, gak digubris saya, gak diterima. Ya. Bahkan dalam riwayat 3 hari, dan di riwayat lain dikatakan 40 hari. Maka di akhir hayat, di akhir waktu ke-39 hari, langit sudah mulai gelap, awan sudah mulai menghitam, petir sudah mulai menjambar-jambar. Kaum Nabi Yunus, kaum Neveh ini yang terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak mulai menyadari bahwa azab Allah akan turun kepadanya. Ketika azab Allah akan turun, raja ini mengatakan, waduh, ternyata Yunus ini benar seorang nabi. Yunus ini betul seorang rasul utusan Allah. Dakwahnya dia ini betul. Marilah segera kita hancurkan berhala-berhala yang ada di tempat kita dan kita bertobat kepada Allah. Ingin bertobat ini kaum, Pak, menyadari betul bahwa Nabi Yunus ini seorang nabi utusan Allah. Ikhlas hatinya bertaubat kepada Allah, tapi nabinya sudah lari, nabinya udah kabur, Pak, udah nggak ada nabinya. Dengan putus asa, Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan kaumnya ke suatu tempat dekat di daerah Irak, di perbatasan laut yang dikatakan sekarang namanya Laut Mesir, Laut Merah. Di pinggiran, di tepi pantai, Nabi Allah Yunus ditemui oleh sebuah kapal. Sebuah kapal perahu, yang perahu itu terdiri dari muatan-muatan barang, baik barang-barang dagangan yang mereka bawa dari negeri Syam, berupa bahan-bahan sutera, perak, cawan-cawan dan yang lainnya. Ya. Maka ketika dilihatnya, awak nahkoda kapal pun memanggilnya dan mempersilahkannya naik. Maka ketika naik, Nabi Allah Yunus di pertengahan jalan baru mengarungi beberapa samudra, Nabi Allah Yunus diterpa oleh begitu tingginya ombak yang menghancurkan kapalnya, begitu keras angin yang dibawanya, dan begitu pula badai-badai yang mencengkram kapalnya, sehingga nahkoda kapal mengatakan kita harus mengeluarkan dan membuang beberapa barang-barang muatan kita ini agar kita dapat mengkontrol kapal ini agar tidak oleng, katanya, Pak. Orang Betawi bilang. Maka tatkala itu ketika dibuang banyak muatan-muatan dari kapal, sehingga sudah banyak yang dibuang, sudah cukup banyak yang dibuang dari barang-barang muatan kapal tersebut, nahkoda kapal mengatakan kiranya kita harus membuang, kiranya harus ada salah satu dari 11 orang kita ini yang meninggalkan kapal ini. Ya, maka diundilah nahkoda kapal melalui musyawarah. Ketika undian itu timbul, muncullah satu nama Nabi Yunus. Maka para awak kapal pun mengenali betul bahwa ini adalah seorang nabi, Nabi Allah Yunus. Maka mereka katakan, kami tidak sepakat jika engkau yang harus merelakan dirimu terjun ke dalam laut, wahai Nabi Allah. Maka diundi kembali untuk yang kedua kalinya pun sama. Bahkan di dalam riwayat 3 kali dalam undian, 3 kali pula Nabi Allah Yunus yang keluar sebagai nama yang diundi. Undian tetap undian, ya. Kesepakatan tetap kesepakatan. Dengan bergegas Nabi Allah Yunus pun membuka, menanggalkan bajunya dan menceburkan dirinya ke laut. Di saat ini Nabi Allah Yunus yang pergi meninggalkan kaumnya tanpa dasar seizin Allah, Allah pun memberikan pelajaran kepadanya. Ini seorang nabi, Pak, punya amarah, punya nafsu, punya lupa, punya salah. Semua para nabi, illa wa illa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, yang Allah muliakan dari lupa, yang Allah muliakan dari salah, yang Allah muliakan dari ingkar janji, yang Allah muliakan dari sifat hal-hal yang jelek, yang Allah muliakan dari segala hal-hal yang buruk, yang dikatakan dalam kitab Maulid, ya, syarah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita bacakan tadi, dikatakan bahwasanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih
ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاباته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وعوالهم من المكارم الأخلاق صبغا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه برا رعفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له خلق السحل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل. وإذا دعاه المسكين أعجبه إجابة معجلة. وهو العبد اليتيم والعرملة صلى الله عليه. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dan diberikan syairnya oleh Al-Habib Ali, manusia yang mempunyai keindahan dan kesempurnaan, luhur budi pekertinya dan juga bentuk fisiknya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Allah Yunus pun ketika berada di ombang-ambing lautan, Allah menyuruh salah satu makhluknya. Maka Allah mengilhamkan dan memerintahkan kepada satu makhluknya untuk menelannya. Maka dikatakan, wahai makhlukku, telanlah hambaku, tapi jangan sekali-kali engkau melukainya sampai engkau merobekkan satu helai daging pun dan engkau mematahkan tulangnya. Maka ini makhluk Allah diperintahkan, maka ditelannya Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus. Allah maktubkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87 dan juga ke-88. Berada di dalam perut ikan paus, Nabi Allah Yunus menyesal. Beliau melihat satu buah kerikil yang berada di dalam perut ikan paus, bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun ikut bertasbih, memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dengan mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang sering kita ucapkan, dan bahwasanya itu adalah doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, karena itu doa yang dipanjatkan untuk hal-hal yang dalam keadaan susah. Dan berikut doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam. Berada di dalam perut ikan paus, diiringi di bawah jalan, terkubur di dalam perut ikan paus, Dalam riwayat Al-Imam Abu Qatadah mengatakan selama 3 hari 3 malam. Namun Al-Imam Al-Imam Abu Ja'far As-Siddiq mengatakan 7 hari 7 malam. Ini perselisihan di riwayat. Dan dijelaskan pula di dalam Al-Imam Abu Malik mengatakan 40 hari 40 malam. Ulama yang lain Al-Jumhuriyah mengatakan bahwasanya Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus, terkubur di sana. Al-Imam Abu Asy'abi bahwasanya Nabi Allah Yunus terkubur di dalam perut ikan paus, ditelan di waktu duha sekitar jam 7 jam 8, dan dimuntahkan kembali di waktu asar jam 4 jam 5. Nah, inilah satu hikayat cerita tentang mengapa kita salat di waktu subuh, al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya. Ini adalah salatnya para anbiya. Di waktu subuh salatnya Nabi Allah Adam. Rakaat pertama karena di waktu malam, rakaat kedua karena di waktu pagi. Begitu pula di salat zuhur. Salatnya siapa di waktu zuhur? Ada yang tahu? Salatnya siapa? Ada yang tahu? Buat PR. Dan di waktu asar salatnya Nabi Allah Yunus ketika keluar dan dimuntahkan dari perut ikan paus, Mual ini ikan paus dengan zikirnya Nabi Allah Yunus. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mual ikan paus ini, Maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat bahwasanya laula annahu kana minal musabbihin, maka jikalau tidak
yakni Yunus alaihissalam, bukan dari golongan orang-orang yang berzikir dan bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batni ummihi illa yaumi yub'atsun, niscaya ia akan kekal dan tetap berada di dalam perut itu hingga nanti hari dibangkitkan. Nabi Allah Yunus. Inilah kubur yang berjalan bersama dengan penghuninya, kubur yang berjalan dengan ahli kuburnya. Maka ketiga orang pendeta Yahudi ini, dia katakan, waduh, ini orang cerdas juga, katanya. Ini orang pinter juga. Jawabannya ini dijawab dengan tangkas dan lugas. Baik Ali, yang keempat kami ingin menanyakan kepada engkau, sebutkanlah salah satu makhluk Allah yang dapat memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan nasihat kepada kaumnya, tapi mereka bukan dari golongan manusia dan bukan pula dari golongan jin, Pak. Siapa dia? Apa katanya Sayyidina Ali? Yang kalian tanyakan ini adalah tentang Sulaiman yang berjalan di dalam lembah Al-Wadi An-Naml, yang dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 18, bahwasanya wa idh ata ila wadi namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berikut bersama bala tentaranya dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan burung yakni binatang, ya, mereka memasuki suatu lembah namanya lembah semut. Di salah satu itu pemimpin daripada semut-semut yang lain mengkomandoi semut-semut dari golongan mereka, mengatakan, wahai para semut, masuklah kalian ke sangkar-sangkar kalian. Sesungguhnya Sulaiman dan bersama bala tentaranya akan melewati tempat ini. Maka bersembunyilah kalian di sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak-injak olehnya. Ini satu cerita. Makin kaget ini pendeta Yahudi, Pak. 3 orang pendeta Yahudi ini makin kebingungan. Dia katakan, cerdas betul ini orang. Maka dia katakan lagi, wahai Ali, beritahu kepada kami. Pertanyaan yang kelima, sebutkanlah 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Apa kata Imam Ali? Abuna Adam alaihissalam wa ummana al-Hawa alaihassalam. Dan yang ketiga adalah untanya Nabi Allah Saleh keluar dari batu menjadi unta yang betul, Pak, yang hakiki, yang real, yang nyata, dan diperas air susunya. Dan yang keempat adalah tongkatnya Nabi Allah Musa, yang Allah suruh, pukullah ya Musa tongkatmu untuk menghajar seluruh dukun-dukun yang ada di situ menjadi ular yang paling besar dan memakan ular-ular yang kecil. Dan yang kelima adalah ketika kurbannya Nabi Allah Ibrahim atas Ismail alaihissalam, Allah gantikan dengan kibas atau domba. Maka kedua dari ketiga orang pendeta ini langsung tidak banyak tanya mengatakan, benar engkau wahai Ali, dan kami menyatakan keislaman kami dengan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika 2 dari 3 orang pendeta ini masuk Islam, berarti kurang berapa, Pak? Kurang berapa? Yang kencang suaranya, kurang berapa? Shallu ala Nabi. Yang satu pendeta ini mengatakan, tunggu wahai Ali, engkau boleh saja memperdaya kedua temanku ini dengan jawabanmu, dengan bahasamu, tapi saya tidak. Ya Ali, pertanyaanku yang terakhir adalah sebutkan
atau jelaskan dan kisahkan kepada kami tentang seorang pemuda-pemuda yang dengan mempertahankan agamanya, mempertahankan tauhidnya, mereka berlari ke dalam sebuah gua. Apa kata Imam Ali? Baiklah, kalau memang itu yang kalian mau, kalian ingin saya memulai dari mana? Katanya. Dikatakan bahwasanya, sedikit lagi Beb ya. Lanjut boleh Beb? Ridha ikhlas ya. Jazakallah khair. Apa udahan selesai? Masih lanjut? Masih lanjut? Apa pulang? Kalau enggak saya aja yang pulang ya. Maka ketika Sayyidina Ali mengatakan hal yang demikian, dia katakan, "Ya Ali," katanya, "jelaskan kepada kami tentang kisah Ashabul Kahfi di sini maksudnya." Maka dikatakan, "Di mana peristiwa itu terjadi?" katanya. Maka dikatakan peristiwa itu terjadi di kota Apesus, kota Tarses namanya, perbatasan di antara Turki dan juga Jordan. Baiklah ya Ali, lanjutkan. Dikatakan kembali, "Ya Ali, apakah kamu akan menjelaskan tentang kisah ini menurut Al-Quran?" katanya. Katanya Imam Ali, "Betul." Dikatakan oleh satu pendeta ini yang belum masuk Islam, dari ketiga pendeta ini, dia katakan, "Ya Ali, tentang Ashabul Kahfi yang kau ceritakan ini, adapun dari Al-Quran kami sudah mengetahuinya dan kami sudah mengerti dan memahaminya, baik di dalam Injil, di dalam Taurat, dan di dalam Al-Quran pun kami sudah membacanya. Lantas apa yang kalian inginkan?" kata Imam Ali. Dia katakan, "Kami ingin engkau mengkisahkan kepada kami dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, secara terperinci dari apa yang dikatakan Rasulullah kepada engkau." Katanya. Apa kata Imam Ali? Ditantang balik. "Baiklah bapak-bapak pendeta, tolong rapatkan duduk kalian, benarkan duduk kalian, dan simaklah penjelasan saya ini," katanya. Maka ketika itu, setelah diberitahu oleh Sayyidina Ali bahwa ini terjadi di daerah Apasus, ya, Apasus di kota Tarses, ya, di antara perbatasan Jordan dan Turki, ya. Dahulu tempat ini dihuni oleh dikuasai oleh sebuah raja yang baik, raja yang amanah. Tetapi sepeninggalnya raja ini wafat, ya, salah seorang raja namanya Raja Dikianus, raja dari bangsa Raja Romawi, melihat kelemahan, keruntuhan kota Apesus, Tarses ini sudah mulai runtuh, maka Raja Raja Dikinius mulai ingin merencanakan penaklukan kota Persus. Maka ketika mereka menguasai kota itu, kota Persus, Tarses, kota Apesus, raja ini membangun istana, Raja Dikianius. Raja Dikianius ini membangun istana yang begitu besar, dan pendeta ini mengatakan, "Ya Ali, jelaskan kepada kami sebesar apa dan seluas apa, seberapa panjang dan seberapa lebar istana yang dibangun oleh Dikianius itu." Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, lebarnya 1 farsah dan panjangnya pun 1 farsah. 1 farsah itu sekitar 7-8 kilo, Pak. Jadi begitu besar dan begitu panjang. Ya. Maka ketika dijadikan istana di dalam kota Tarsus, Apesus ini, Raja Dikianius ini mempunyai istana yang megah. Di dalam riwayat, Raja Dikianius ini mempunyai 50 orang menteri di sebelah kanannya dan 50 orang menteri di sebelah kirinya. Namun yang diceritakan di sini dan maktub menjadi cikal bakal Ashabul Kahfi, beliau Raja Dikianius ini mempunyai 6 orang penasehat yang pintar, yang cerdas, 3 di kanannya, 3 di kirinya. Nama-nama cendekiawan ini yang menjadi cikal bakal
yang Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi adalah tamlika, miksalmina, mikaslimina, Martelius, Situlius, dan Danitulius. Ini adalah cikal bakal orang-orang yang akan disebutkan di dalam Ashabul Kahfi. Maka tatkala selama 30 tahun pemerintahan Raja Dicanius ini di kota Tarses, kota Apesus ini, Pak, ini raja mulai sombong. Ini raja berkata kepada para menterinya dan masyarakatnya, "Wahai menteri-menteriku, saya ini tidak pernah sakit. Pernahkah kalian melihat saya flu atau batuk atau berak-berak atau beringusan? Pernahkah kalian lihat?" Dikatakan, "Tidak, Raja." Lantas tahukah kalian kalau orang-orang yang tidak pernah sakit itu apa? Orang-orang yang tidak pernah sakit itu seperti Tuhan, wahai Raja. Jadi sudihkah kalian untuk menyembah saya? Sudihkah kalian, maukah kalian, relakah kalian untuk tunduk dan taat kepada saya dan mengakui saya sebagai Tuhan? Baik, Raja. Maka siapapun yang menjadikan saya sebagai Tuhannya, saya akan memfasilitasinya. Saya akan memberikan dia kehidupan dunianya, kain sutra pakaiannya, berupa cawan-cawan perak dari emas dan perlengkapan kehidupannya. Saya berikan harta kepadanya. Maka tatkala itu 6 orang cendekiawan penasehat raja ini sudah mulai bingung. Tamlika, salah seorang pemimpinnya, mengatakan, "Wahai teman-temanku, Dicanius ini sudah mulai menggila," katanya. "Dia mengakui dirinya sebagai raja. Padahal kita tahu segala permasalahan dia selalu meminta nasihatnya kepada kita. Dia tidur, dia makan, dia lapar, dia haus, dia capek. Bukankah seorang Tuhan itu tidak memiliki kekurangan dan kecacatan? Betul engkau, wahai Tamlika. Wahai saudara-saudaraku, bagaimana jika kita meninggalkan Dicanius ini, kita lari ke suatu tempat, dan sudihkah kalian untuk meninggalkan semua harta-harta kalian, uang-uang kalian? Karena kita tahu dia telah berbuat zalim kepada masyarakat dan mengakui sebagai Tuhan. Marilah kita cari Tuhan yang sebenarnya, Tuhan pencipta langit dan bumi." Berjalan ini, Pak, Tamlika, Mikaslimina, Martilius, Kalitius, dan Sidanius. Berjalan, Pak, hampir sekitar 11 kilo, dalam riwayat 13 kilo. Orang manja, Pak, bangsawan, pakaiannya rapih, ya. Sebelum jalan dia membawa kurmanya dan dijual di pasar, membawa uang 3 dirham. Sampai ke suatu tempat gak jauh dia menemukan seorang pengembala dengan anjingnya. Maka pendeta ini mengatakan, "Wahai Ali, ketika 6 pemuda itu bertemu dengan seekor anjing, siapa nama anjing itu?" Maka kata Ali, anjing itu bernama Khidmir. Begitu pengembala itu bertemu dengan seorang pemuda-pemuda ini, dikatakan, "Wahai bapak-bapak, tuan-tuan, pemuda-pemuda, Anda ini tidak terlihat seperti orang susah. Anda ini kaum-kaum bangsawan sepertinya. Terlihat dari pakaian wajah kalian." Jadi orang yang kaya itu, Pak, kelihatan dari mukanya senang, pipinya merah, mukanya cakep, ya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, ya. Amin, Allahumma amin. Maka tatkala itu dikatakan, "Benar, wahai bapak pengembala, kami ini adalah seorang bangsawan, tapi kami menghindari dari raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Kami ingin mencari tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak." Apa kata pengembala ini? "Baik, Tuhan, saya akan memberikan Anda satu tempat yang tidak diketahui orang lain, tempat yang baik," katanya. Maka diajaklah ke suatu bukit. Di dalam bukit itu terdapat air terjun dan sebuah gua. Ditanyakan kembali oleh pendeta-pendeta ini, "Ya Ali, tunggu ya Ali. Katakanlah wahai Ali, apa nama lembah yang diajak oleh pengembala itu?" katanya. Lembah itu adalah lembah Nablus. "Dan apa nama gua itu ya Ali?" Gua itu bernama Al-Khimar. Subhanallah, Imam Ali diceritakan oleh Rasulullah mengetahui dengan detail-detailnya. Maka hadisnya Rasulullah tidak pernah salah. "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha."
faman aradal madinah ya'tiha min babiha falya'tiha min babiha. Inilah Imam Ali. Maka di saat mereka memasuki suatu lembah itu, mereka mandi, Pak. Mereka mandi, mereka membawa uang 3 dirham itu bersama dengan anjing yang dia bawa. Yang diceritakan Ashabul Kahfi membawa anjingnya ini, berikut pengembalanya. Mereka duduk-duduk, beristirahat sejenak hingga tertidur dan terbangun di waktu pagi, Pak. Maka pemimpin dari rombongan ini yang bernama Tamlika mengatakan, wahai Tamlika, kami ini lapar. Sudahkah di antara kita ini pergi ke pasar untuk membeli beberapa makan roti, katanya. Maka dikatakan, biar aku saja, aku sebagai pimpinan rombongan. Maka pergi, terus berjalan, terus berjalan, Pak. Dari kejauhan Tamlika melihat, ini air terjun yang tempat saya mandi kemarin kok sudah kering, sudah tidak terlihat lagi. Dan ketika Tamlika terus berjalan, terus berjalan, hampir mencapai gerbang kota, dengan perasaan bingung dan linglung, Tamlika mengatakan, sepertinya ini saya salah jalan. Kok kotanya sudah berubah, tidak seperti kemarin. Apa mungkin saya salah jalan? Maka dia terus masuk sampai di suatu tempat pasar, pertengahan pintu kota. Beliau ini Tamlika membeli 1 buah roti yang seharga 1 dirham. Maka dikatakan, wahai bapak, saya ingin membeli 1 buah roti dengan harga berapa? Dikatakan 1 dirham, wahai pemuda. Maka ketika dibeli 1 dirham ini, tukang roti ini mengatakan, wahai pemuda, apakah engkau mengkoleksi uang-uang kuno? Dikatakan, tidak wahai bapak. Saya mendapatkannya dari hasil saya jual buah kurma kemarin. Sudahlah, jangan kau berbelit. Sesungguhnya Raja Abdurrahman ini hanya mengambil 5% dari pajaknya. Begitu terkejut, begitu kaget Tamlika ini. Rajanya Dikianius yang dahulu sudah berubah rajanya menjadi Abdurrahman, Pak. Sudah berbeda. Maka katanya penjual roti ini, tidak Pak, ini uang dirham saya bawa dari hasil saya menjual kurma. Sudahlah, jangan kamu berbelat-belit lagi. Saya harus bawa kamu menghadap raja. Baiklah, hadapkan saya kepada raja. Bertemu dengan sang raja ini, betul rajanya sudah berubah, Pak. Rajanya bernama Abdurrahman. Maka dikatakan, wahai raja, orang ini, pemuda ini membeli roti kepada saya dengan uang dirham, 1 dirham. Maka ketika saya tanyakan kepadanya, dia tidak pernah mengaku. Maka Tamlika ini mengatakan, betul wahai raja, dahulu saya tinggal di sini, saya tinggal di istana ini. Maka disebutkanlah oleh Tamlika menteri-menterinya, teman-temannya. Maka apa kata raja? Wahai anak muda, yang kau ceritakan itu adalah para menteri-menteri yang sudah mati 300 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Terkaget Tamlika dengan mengatakan, saya pun punya rumah dekat sini. Maka Raja Abdurrahman pun mengatakan, wahai pengawalku, antarkan dia ke rumahnya. Maka ketika sampai di suatu tempat, ya, di rumahnya yang dahulu, dia ketuk pintunya, keluar seorang tua renta dengan memegang tongkat, dengan mengatakan, wahai apa tentara-tentara kerajaan kau datang menghampiriku? Dikatakan bahwasanya ini ada seorang pemuda yang mengaku tinggal di sini. Maka kakek tua renta ini mengatakan, siapa engkau wahai pemuda? Maka dikatakan, aku adalah Tamlika, putra Filistin, katanya. Ini kakek tua renta mengatakan, Masya Allah, ini adalah janjinya Isa ibnu Maryam, bahwasanya ada seorang nabi yang akan diutus kembali untuk kami. Aku adalah cucumu wahai Tamlika, katanya. Orang kaget, Pak, semua. Ini yang Allah ceritakan, mereka tertidur selama 309 tahun.
Maka diceritakan di antara keduanya di surat Al-Kahfi dijelaskan, mereka mengira bahwa setengah hari ataupun sehari sahaja dalam keadaan tertidur. Padahal berapa tahun, Pak? 309 tahun. Inilah karamah Allah, inilah keajaiban Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, Allah bisa berikan kita segala taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita hikmah. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum. Nasallallahu ta'ala yaftah alaina futuhal arifin, yufaqqih lana fid din wa 'allamna ta'wil wa 'ala wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Habib Muhammad bin Masyhur Al-Hadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Penceramah kedua guru kita Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Ribatul Ghanna. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Shallu ala nabi. Romannya udah kemalaman nih ya. Belum. Lanjut ya. Malam minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pengajian. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati dan saya cintai orang tua kita bersama Al-Habib Muhdar Al-Habsyi, dan juga yang saya hormati dan saya cintai selaku sahibul majlis guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Anis bin Abdul Qadir Basurrah, matta'ana Allah bituli hayatih wa bi'ulumi fid darain amin. Dan tidak lupa juga akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Basurrah, juga yang tadi Al-Habib Muhammad bin Masyhur Al-Hadi, matta'ana Allah bituli hayatihim. Dan juga segenap para tokoh, para sepuh, dan tadi ada lurah, Bapak Lurah kita tidak kita lupakan. Beliau boleh kita bilang magnet-nya acara malam hari ini. Amin ya rabbal. Semoga malam hari ini Allah telah memberikan kita taufik untuk menghadiri milad maulidnya Majlis At-Taufik. Amin ya rabbal. Malam hari ini Majlis At-Taufik mengajak kita semua menggabungkan berbagai dari RT, ada RW, khususnya mungkin kelurahan apa di sini namanya? Harapan Mulia. Alhamdulillah. Tapi gubernurnya masih Anies juga kan? Alhamdulillah. Ya, Harapan Mulia. Alhamdulillah. Majlis At-Taufik mengundang kita, mengajak kita untuk saling berzikir, untuk saling mengingat Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa malam hari ini, malam Minggu atau malam Ahad. Berapa banyak manusia yang sedang lalai, berapa banyak manusia yang sedang
terlena dengan maksiatnya, tetapi kita semua yang ada di sini, alhamdulillah, tidak kita ragukan lagi kecuali Allah menghujani seluruh maghfirahnya dari Allah, dan Allah menghujani kepada kita semua rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal. Kenikmatan Allah malam hari ini dalam kita berzikir kepada Allah, terlepas dari maghfirahnya Allah, ada satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau maghfirahnya Allah ini udah orang yang ingat kepada Allah mendapatkan maghfirah Allah. Tapi terlepas daripada maghfirahnya Allah, keluar dari itu ada satu kenikmatan lagi yang luar biasa malam hari ini, yaitu kita sedang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang diingat oleh Allah, berarti Allah menghujani rahmatnya. Ada satu kisah Al-Imam Thabit Al-Bunani. Al-Imam Thabit Al-Bunani, beliau pernah mengatakan di halayak ramai, aku tahu, aku ngerti kapan Allah mengingat aku. Kemudian orang-orang yang mendengar Al-Imam Thabit Al-Bunani mengatakan, ya Imam, ya Syekh, engkau siapa? Engkau tahu Allah telah mengenal kamu, telah mengingat kamu. Betul, kata Thabit Al-Bunani, betul, aku hanyalah hambanya Allah. Tapi Allah telah berfirman kepada kita, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian wahai hamba-hambaku kepadaku, yaitu Allah, niscaya aku pasti akan mengingat kalian. Dan kita tidak ragukan lagi, malam hari ini kita mengingat Allah, kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah sedang mengingat kita semua. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, malam hari ini dari awal tadi sampai akhir nanti kita saling di luar miladnya majlis at-taufik, ini juga peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Antum semua, kita semua dari awal telah mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal, berbagai hal yang jangan kita menganggap salam kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad, ini tidak ada artinya. Karena salawat serta salam kepada Nabi Muhammad ini luar biasa. Nabi Muhammad ini nabi yang amat sangat luar biasa kepada umatnya, bahkan kepada seluruh makhluk. Diceritakan, diriwayatkan hadis daripada Sidina Jabir bin Samurah. Sidina Jabir bin Samurah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Dahulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sesungguhnya tahu, aku kenal, aku hafal ada sebongkah batu yang ada di Mekah yang dia telah dari awal sebelum aku dinobatkan oleh Allah menjadi nabi, itu batu telah bersalawat serta salam kepadaku, sallu ala Muhammad. Fa inni la'arifuhul al'an, dan aku saat ini dan aku sekarang, kata Nabi Muhammad, masih mengingat batu tersebut sampai saat ini yang pernah bersalam kepadaku, sallu ala Muhammad. Batu, Pak, batu, Bu, benda mati yang gak ada nilainya sama sekali, pernah bersalam kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lewat, sebelum Nabi Muhammad dinobatkan menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad dijadikan nabi oleh Allah, sebelum dijadikan rasul oleh Allah, itu batu ada pernah bersalam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai di Madinah bertahun-tahun silam, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi Nabi Muhammad masih menghafal itu batu, masih mengingat itu batu. Bagaimana kita yang umatnya Nabi Muhammad, kalau setiap saat, setiap waktu kita selalu rindu dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita merasa kecil, jangan merasa minder. Majlis yang cuma sedikit seperti ini, insya Allah besar di sisinya Allah, insya Allah besar di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting niat.
niat kita untuk sholawat serta salam, untuk mensyiarkan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menampakkan syiarnya Rasulullah di kampung ini, insya Allah akan menjadi besar. Majlis ini menjadi besar di sisinya Allah. Amin ya Rabbal. Tetapi kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibarengi dengan mahabbah. Memang mahabbah kepada Nabi Muhammad tidak mungkin terjadi kepada diri kita masing-masing kecuali kita kenal dulu Nabi Muhammad. Siapapun kita, entah kita alim, enggak alim, yang pintar, enggak pintar, yang bodoh, yang cerdas, yang kaya, yang miskin, siapapun kita pengen punya mahabbah kepada Rasulullah, kita harus mengenal dulu Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Karena tabiatnya manusia, tabiat lahiriahnya manusia ini tak kenal maka tak sayang. Itu ada pepatah. Contoh, ada sekarang masuk ke majlis at-taufik malam hari ini wali min auliyaillah. Dia tidak diketahui. Kalau lewat depan kita mungkin kita lewat aja itu orang. Betul lebih betul. Karena kita nggak kenal ini sosok, nggak kenal ini orang. Datang masuk ke majelis at-taufik malam hari ini lewat, ternyata dia wali min auliyaillah, tapi kita nggak kenal beliau. Beliau lewat depan kita lewat aja, walau kita salaman sama sekali ataupun kita sambut. Betul lebih betul. Begitu juga zaman kita sekarang, begitu juga umatnya Rasulullah. Makanya banyak orang yang nyeleneh kepada Rasulullah, orang yang kurang ajar kepada Rasulullah. Mereka itu tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam hari ini salah satu kita orang semua di sini yang Allah jadikan kepingin mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahiriahnya manusia, seorang anak bisa cinta kepada orang tuanya, betul lebih betul. Orang tua bisa cinta kepada anaknya, betul lebih betul. Karena mengenal, anak mengenal orang tua, si anak cinta kepada bapak. Kenapa? Karena mengenal, oh bapaknya setiap hari kerja ngasih nafkah. Si anak tahu bagaimana jerih payahnya si bapak setiap hari. Si ibu, si anak kenal ibu bagaimana capeknya ngurusin anak, taunya mengurusin anak. Sehingga seorang anak itu cinta kepada orang tuanya, betul lah betul. Kalau kita seperti itu juga kepada Rasulullah, pasti kita akan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita ini nggak mengenal, padahal udah banyak hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang meriwayatkan. Rasulullah pun sendiri yang mengabarkan kepada kita tentang bagaimana kepeduliannya Rasulullah SAW kepada kita, mahabbahnya Rasulullah kepada kita, ngurusinnya Rasulullah kepada kita. Nabi ini sebelum jadi Nabi, sebelum meninggalnya Nabi, di waktu hidupnya Nabi, sampai nanti di akhiratnya Nabi ini selalu memikirkan kita, pribadi kita masing-masing. Bukan sekelompok, bukan segolongan, oh bukan cuman ulama aja yang dikumikirin, bukan, oh cuman habaib aja yang dipikirin, bukan. Semua dipikirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh makhluk, siapapun itu. Yang penting kita punya mahabbah, punya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau khutbah setiap Jumat atau khutbah di Masjid Nabawi di luar Jumat, kalau beliau sedang Jumat, ada pelepah batang pohon korma yang Rasulullah selalu bersandar atau duduk di antara dua khutbah Jumatnya. Suatu hari didatang sahabatnya Rasulullah SAW menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau aku bikinkan mimbar yang engkau kalau berkhutbah akan duduk istirahat sebentar nanti bangun lagi. Karena yang ada pelepah batang korma doangan. Pohon korma terpotong kira-kira setengah meter atau 1 meter. Rasulullah mengiyakan itu sahabat. Dibikinkanlah mimbar. Setelah mimbar jadi, datanglah hari Jumat. Rasulullah pun khutbah di masjidnya yang mulia, Rasulullah Masjid Nabawi. Rasulullah khutbah di atas mimbar yang baru, disingkirkanlah itu batang pohon korma yang dahulu setiap khutbahnya Rasulullah untuk bersandar Rasulullah.
Disingkirkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Rasulullah berkhutbah. Ketika tengah-tengah khutbah terdengar suara tangisan yang luar biasa. Tangisan mulai terdengar, para sahabat mulai bingung. Bukan hanya Rasulullah yang mendengar, melainkan sahabat semua yang mendengar. Tangisan demi tangisan terus tangisan keras itu tangisan. Bingung para sahabat, ini suara tangis tapi tidak ada wujudnya sama sekali. Sahabat pun bingung, tambah keras itu tangisan seperti anak yang sedang teriak-teriak kepada bundanya. Ternyata diketahui batang korma lah yang disingkirkan itu yang sedang menangis keras, bukan main. Shallu ala Muhammad. Begitu saking kerasnya itu batang korma nangis, Rasulullah menunda khutbahnya. Rasulullah turun dari mimbarnya yang mulia. Rasulullah peluk dengan tangan yang mulia, dihempit dengan tubuhnya yang mulia itu batang kurma. Dikatakan kepada Rasulullah, kenapa engkau ya Jidhi', wahai batang kurma, kenapa engkau? Apa jawab Jidhi'? Apa jawab batang kurma? Sebuah benda mati, sebuah benda yang tidak berharga. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Biasanya setiap saat engkau khutbah, engkau ada di atasku, engkau injak aku, engkau duduki aku. Tapi mulai saat ini engkau akan tinggalkanku ya Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Benda mati punya rasa seperti itu kepada Rasulullah. Batang pohon bisa punya rasa seperti itu. Tangisan keluar suaranya, seluruh sahabat pun bingung. Kemudian Rasulullah SAW menjanjikan, engkau ingin aku jadikan kekal di surganya Allah apa hanya cuma di dunia? Jawab itu batang korma, aku ingin ada di surga. Sekarang aku akan tanam di atas mimbar yang baru sampai ke dalam bumi, dan engkau akan menjadi pohon di surga di istanaku. Shallu ala Muhammad. Dinyatakan di riwayat lain kata Rasulullah SAW, andaikan tidak aku peluk ini batang kurma, kata Rasulullah, andaikan batang kurma ini tidak aku peluk, tidak aku usap, niscaya dia akan tangis sampai yaumul qiyamah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulullah. Batang kurma, benda yang gak ada harganya. Betul lebih betul. Batang pohon, betul lebih setengah meter kalau kita potong sekarang, kelihatan secara zahir ada harganya? Nggak ada harganya. Batu yang ada di kota Mekah, satu batu pernah bersalam kepada Rasulullah. Rasulullah dengar. Mekah itu berbagai macam batu. Sampai saat ini kalau kita ke kota Mekah, insya Allah semua yang ada di sini sampai umroh atau haji, amin. Kalau kita sekarang ke kota Mekah, kita lihat itu negeri banyak batunya, banyak banget. Tapi Rasulullah apal ada satu batu yang dahulu pernah bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, dan banyak lagi pelajaran yang mana sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW terlalu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dikatakan ada satu sahabat yang dinamakan oleh Talhah, Sayyidina Talhah. Sahabat ini, beliau Sayyidina Talhah ini umur dikatakan 10 sampai 12 tahun di dalam sirah. Umurnya di 10 sampai 12 tahun. Perlu diketahui Pak Bu, bahwa sahabatnya Nabi itu kisaran dari umur 10 sampai 20 tahun. Awal Nabi Muhammad mendapatkan kenabian, awal Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, itu sahabatnya Nabi cuman kisaran antar 10 sampai 25, bahkan 10 sampai 30 tahun. Tidak pernah lebih, dan tidak ada yang lebih dari situ. Sallu ala Muhammad. Itu kisaran sahabatnya Nabi ini anak-anak muda, anak-anak kecil. Sayyidina Anas bin Malik khidmah kepada Rasulullah umur 9 atau 10 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab umur 10 tahun. Meninggalnya Nabi Muhammad, para sahabat itu umurnya masih 21, 20, 19, 25. Mayoritas para sahabat, mayoritas, bukan seluruhnya, tapi mayoritas para sahabat meninggalnya Rasulullah umur 25, 23, 21. Syabab, pemuda-pemuda mereka. Insya Allah Majlis As-Taufik menjadi pemuda-pemuda yang membela Rasulullah. Ketika Sayyidina Talha ini terlalu cinta kepada Rasulullah. Suatu hari Sayyidina Talha sedang duduk bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Talha ini kalau melihat Rasulullah
Cintanya ini luar biasa. Sehingga suatu saat Sayyidina Thalha pernah mengatakan, beliau berdiri, ya Rasulullah, murni bima syi'ta. Wahai Rasulullah, perintahkan aku segala macam apa yang kamu mau. Shallu ala Muhammad. Sayyidina Thalha, anak muda dikatakan 10 sampai 12 tahun. Anak kecil kalau sekarang masih SMP kelas 1, kelas 2. Betul lebih betul. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apapun yang engkau mau ya Rasulullah. Rasulullah bilang, betul ya Thalha, betul ya Rasulullah, perintahkan aku apa aja. Kalau begitu, uqtul abak, bunuh ayahmu sana. Begitu dibilang, betul, bunuh ayahku ya Rasulullah. Karena dikatakan di dalam sirah, Thalha ini punya ayah masih dalam keadaan Yahudi. Bunuh ayahmu kata Rasulullah. Langsung berperanjat Sayyidina Thalha, lari, langsung Rasulullah manggil, akbil ya Thalha, akbil ya Thalha, kesini ya Thalha, kesini. Rasulullah melihat kecintaannya Sayyidina Thalha kepada Rasulullah SAW. Ta'al ya Thalha, kesini ya Thalha, sini. Inni la ub'ats li qati'ir rahim. Aku Muhammad Rasulullah tidak diutus untuk memutus silaturahmi, dan aku diutus bukan untuk membunuh orang. Shallu ala Muhammad. Sayyidina Thalha kemudian di dalam cerita yang panjang, Sayyidina Thalha sakit keras mendengar Rasulullah SAW. Sayyidina Thalha sakit keras. Rasulullah menghampiri rumahnya. Rasulullah menghampiri menjenguk Sayyidina Thalha bin Barra. Rasulullah menghampiri Thalha di tengah malam, dikatakan di dalam sirah. Tengah malam gelap gulita, dikatakan di dalam sirah, waktu yang musim dingin luar biasa. Rasulullah keluar dari rumahnya untuk menghampiri Sayyidina Thalha bin Barra. Dikatakan di dalam sirah, Thalha bin Barra ini dari Bani Salim bin Auf. Kalau sekarang dekat Masjid Quba. Rasulullah dari Masjid Nabawi, rumahnya sekarang dari Masjid Nabawi kisaran situ sampai ke Masjid Quba jauh Pak Bu. Sekarang aja naik bis, betul lebih betul. Lumayan kalau jalan kaki. Rasulullah jalan di tengah malam menjenguk seorang anak, bukan pejabat, bukan raja, bukan pemerintah, bukan orang kaya. Shallu ala Muhammad. Tapi sahabat yang mulia, seorang anak kecil, Thalha ibn al-Barra, sedang sakit keras, dijenguk oleh Rasulullah seorang diri tanpa ada tentara, pendekar ataupun siapapun pengawal. Shallu ala Muhammad. Jenguklah Rasulullah kepada Thalha ibn Barra. Masuklah Rasulullah ke rumah Thalha ibn Barra. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada ibunya, wahai Ummu Thalha, wahai ibunya Thalha, sesungguhnya Thalha ini enggak lama lagi dia punya sakit akan menjadikan meninggal. Dia enggak lama lagi ini sakit, kata Rasulullah. Kalau dia meninggal, cepat-cepat dikuburin. Dan sebelum dikuburkan, kabarkan kepadaku, kata Rasulullah. Sebelum dikuburkan, aku akan mensolati jenazahnya Thalha ibn al-Barra. Suatu keistimewaan, suatu kelebihan yang luar biasa. Sebagai seorang sahabat, siapapun kita lah, jangankan sahabat, kita aja kalau insya Allah panjang umur sehat afiat. Kalau kita nanti nggak ada umur, pengennya ada ulama, betul lebih betul, yang sholatin jenazah kita, betul lebih betul. Ada seorang guru alim yang kita cinta, yang kita sayang, beliau akan mensolatkan jenazah kita, betul lebih betul. Tapi Sayyidina Thalha ibn al-Barra, Rasulullah yang minta untuk mensolatkan jenazahnya Thalha ibn al-Barra. Thalha ketika dijenguk oleh Rasulullah, Thalha sedang dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sakit keras. Rasulullah pun pulang malam hari tersebut. Tidak lama beberapa saat Sayyidina Thalha bangun siuman dari pingsannya. Dikatakan kepada ibunya, ya Ummah, siapa yang tadi, apakah ada tamu datang? Iya ya wahai Thalha, tadi Rasulullah SAW datang. Rasulullah menjengukmu wahai Thalha. Terus apa katanya Rasulullah, ya wahai ibu? Dikatakan engkau tidak lama lagi akan meninggal. Tapi pesan Rasulullah kalau sebelum engkau dikuburkan, untuk mengabarkan kepada Rasulullah, kami harus mengabarkan kepada Rasulullah. Apa jawab Thalha? Jawab seorang anak 10 sampai 12 tahun kisaran umurnya, yang cinta kepada sosok yang mulia Rasulullah,
ya ummah, wahai ibuku, aku minta satu kepadamu wahai ibuku. Tolong kalau aku nanti meninggal dan di malam hari ini aku meninggal, di tengah malam hari ini aku meninggal, tolong jangan kau kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Bingung ibunya Tolha bingung. Ya Tolha, barusan aja Rasulullah bilang kami harus kabarin kalau kau akan meninggal. Sekarat Tolha. Kata Tolha, enggak ya ibu, aku enggak mau ya ibu. Jangan sampai Rasulullah malam hari ini, tengah malam hari ini datang ke rumahku. Bingung ibunya, ada apa wahai Tolha? Apa jawab Tolha? Ya ibu, aku khawatir kalau di tengah malam ini Rasulullah balik lagi ke sini dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara akan menjegat Rasulullah dan melukai Rasulullah. Nanti akan terdengar Rasulullah ketika ingin mentakziah Tolha, Rasulullah terluka sebab ingin mentakziah Tolha. Shallu ala Muhammad. Sahabat yang mulia Tolha, anak 10 tahun 12 tahun kira-kira, memikirkan ingin meninggalnya, memikirkan keselamatannya Rasulullah, ingin meninggal memikirkan keselamatannya Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Ada zaman sekarang yang seperti itu kepada Rasulullah, ada zaman seperti itu, ada yang begitu kepada gurunya. Sayyidina Tolha nggak mau, bela-belain, jangan sholatkan aku, jangan Rasulullah datang ke sini untuk sholatkan aku, khawatir kalau malam ini aku meninggal. Dan Rasulullah akan keluar dari rumahnya dan dijegat oleh kaum Yahudi atau Nasara. Maka Rasulullah akan terluka dan akan terdengar Rasulullah terluka sebab mentakziah jenazahku. Shallu ala Muhammad. Begitu hebat cintanya Tolha. Kemudian Sayyidina Tolha nggak lama, berapa saat Sayyidina Tolha meninggal. Dikuburkanlah oleh para keluarga malam hari itu juga. Rasulullah dikabarkan baru esok harinya, pagi harinya, Rasulullah pun datang ke kuburannya, mensolatkan di atas kuburannya, ya, di hadapan kuburannya Rasulullah mensolatkan Sayyidina Tolha. Apa jawab Tolha? Apa kata Rasulullah kepada para keluarganya Tolha? Wahai keluarga Tolha, kenapa kalian tidak menuruti pesanku bahwa kalau Tolha meninggal, sampaikan kabar kepadaku agar aku mensolatkan jenazahnya sebelum dikuburkan? Apa jawab keluarga? Iya wahai Rasulullah, tapi Tolha melarang kami untuk memberi kabar kepadamu agar kamu tidak keluar di tengah malam, khawatir Tolha engkau akan dilukai oleh para kaum Yahudi. Shallu ala Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya hingga tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, Allahumma, ya Allah, jikalau Tolha menemuimu, senyumlah kepada Tolha dan Tolha akan senyum kepadamu. Shallu ala Muhammad. Itu doa yang mulia Nabi Muhammad kepada Sayyidina Tolha. Ya Allah, Tolha akan menghampirimu, senyumilah Tolha ketika dia menghampirimu dan dia akan senyum kepadamu. Shallu ala Muhammad. Itulah kalau kita nggak kenal Rasulullah SAW, kalau kita nggak tahu Rasulullah SAW, kita nggak ada mahabbah. Berapa banyak Rasulullah ini dimikirkan kita, tidak satu, tidak dua. Yang satu lagi, yang terakhir insya Allah, karena sudah jam 11:05. Betul ya, betul. Terusin nggak nih? Baru jam 11 sih ya. Katanya sih yang nono baru keluar katanya. Bodoh amat. Takbir. Takbir aja udah, ya nggak ya? Anak Kemayoran. Ini Kemayoran pakai cemaka putih nih. Kemayoran. Ya, bisa. Ahibbail kiram. Ada Rasulullah SAW ini Nabi yang amat sangat cinta kepada kita. Disabdakan Rasulullah SAW pernah suatu saat menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, innalil illa li anbiya wal mursalin minbarun ala nur. Wahai sahabat-sahabatku, nanti Allah akan mempersiapkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Wa kulluhum yajlisuna alaih. Mimbar-mimbar terbuat dari cahayanya Allah untuk para nabi dan para rasul. Dipersiapkan oleh Allah untuk para nabi dan para rasul. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Untuk apa? Untuk jalan mereka menuju surganya Allah Jalla Jalaluh. Wa kulluhum yajlisuna alaih. Dan seluruh para nabi dan para rasul akan menduduki, akan menaiki itu mimbar, kata Rasulullah. Illa mimbari,
kecuali mimbarku, kata Rasulullah. Fa inni la ajlisu 'alaiha, aku tidak akan duduk di atasnya, aku tidak akan berdiri di atas mimbar tersebut. Semua para nabi dan para rasul akan berdiri di atas mimbar untuk menuju kepada surga. Kecuali mimbarku, aku tidak akan berdiri di atas mimbar tersebut. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah, kenapa? Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Muhammad, apa yang kau ingin aku perbuat untukmu sehingga kau ingin menaiki mimbar?" Kesian para nabi dan para rasul ini delay. Mereka ini terhambat jalan menuju surga, kecuali engkau akan menaikinya, mereka pun akan jalan kepada surga. Apa jawab Rasulullah SAW? Makhafatan an ub'atha ilal jannah wa atruk ummati fil hisab. Ya Allah, aku khawatir kalau aku pergi, kalau aku berdiri di atas mimbar, engkau akan membawa aku ke surgamu dan aku tinggalkan umatku di dalam hisabmu. Ya Allah, sallu ala Muhammad. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Komunikasi antara Allah dengan Rasulullah. Rasulullah membela kita siapapun kita, tidak melihat warna kulit, tidak melihat nasab apapun. Sallu ala Muhammad. Apa yang ingin kau perbuat untuk umatmu? Apa jawab Rasulullah? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepatlah hisabnya, perhitungan umat-umatku. Sallu ala Muhammad. Karena Nabi tahu, Rasulullah tahu, Nabi karena umatnya ini umat yang terakhir dan khawatir kalau terakhir paling lama hisabnya, paling lama perhitungannya, maka Rasulullah minta dipercepat. Tidak sampai di situ, Nabi langsung menuju ke jahanamnya Allah di dalam hadis. Menuju jahanamnya Allah, ditinggalin dulu nih mimbar, nih kendaraan untuk masuk surga, di jalan Rasulullah ke jahanamnya Allah, pergi ke nerakanya Allah, mendekat ke nerakanya Allah, sehingga penjaga neraka pun khawatir karena Rasulullah SAW, Habibullah, kekasihnya Allah, mendekat kepada jahanamnya Allah. Sehingga apa dikatakan oleh penjaga jahanam? Ya Muhammad, apa yang kau lakukan wahai Muhammad? Sono jauh-jauh, jangan dekat-dekat jahanam. Khawatir malaikat penjaga jahanam. Khawatir apa? Khawatir Allah murka kepada malaikat penjaga jahanam. Kenapa Habibullah mendekat-dekat kepada jahanam? Sallu ala Muhammad. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah ingin mengentas, ingin menaiki semua yang ada, umatnya yang ada di jahanamnya Allah, ingin dinaikin, ingin diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga malaikat jahanam, malaikat penjaga neraka pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ma tarakta ahadan li min ummatik li ghadabi rabbik." Wahai Muhammad, engkau enggak tinggalkan satu aja, satu umatmu yang udah di jahanam, dia udah masuk, Allah udah murka, tinggalin, udah biarin. Apa jawab Rasulullah SAW? Wallahi la arda ahadan min ummati fi jahannam. Demi Allah, satu pun umatku aku tidak ridho ada di jahanamnya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Luar biasa Nabi kita. Jangan kita yang melihatnya sekarang pengennya instan. Tunjukin dulu perjuangan buat Rasulullah. Tunjukin dulu kepedulian kita buat Rasulullah. Kepedulian kita selawat kepada Rasulullah sampai mana Bu? Pak, betul apa betul? Cintain dulu Rasulullah. Bikin porak-porak, kalau kata orang Betawi, porak-porak, bikin cinta aja dulu kita. Enggak, nah porak-porak nanti bakal jadi beneran cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada satu hadis lagi ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang benar-benar mentok terakhir dah, insyaallah mentok terakhir. Diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang menjahit baju, ingin menjahit baju menggunakan jarum. Dari kamarnya Siti Aisyah, kamarnya Siti Aisyah yaitu kamarnya Rasulullah, lantainya tidak terbuat dari marmer Bu, lantainya tidak terbuat dari granit Bu, lampunya nggak ada LED, nggak ada neon sama sekali, pakai lampu minyak. Dikatakan Rasul Siti Aisyah sedang ingin menjahit, kemudian ada hembusan angin meniup lampu minyak tersebut hingga lampu minyak itu terjatuh hingga mati.
Siti Aisyah kaget begitu lampu minyak jatuh. Siti Aisyah terperanjat, terlepas jarum dari tangannya Siti Aisyah, istri yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jatuh itu jarum, Siti Aisyah sedang mencari-cari, gelap gulita ini kamar, sedang mencari-cari itu jarum. Jarum jatuhnya bukan ke lantai, Pak. Jarum jatuhnya ke tanahnya. Karena kamarnya Siti Aisyah masih dari tanah. Kamarnya Rasulullah masih dari tanah, nggak ada marmer, nggak ada semen. Sallu ala Muhammad. Ketika mencari jarum Siti Aisyah, saat itu pula terbukalah pintu, masuklah sosok yang mulia Rasulullah. Begitu masuk Rasulullah, terpancar cahaya yang luar biasa, melebihi LED neon apapun zaman sekarang ini, sehingga bersinarlah kamarnya Siti Aisyah. Begitu bersinar sehingga Siti Aisyah mudah mendapatkan jarum yang dicarinya. Sallu ala Muhammad. Saking terangnya, saking bercahayanya wajahnya Rasulullah, Siti Aisyah mendapatkan jarum yang lagi dicari. Kemudian Siti Aisyah pun spontan mengatakan kepada Rasulullah, "Ma'adwaja wajhaka ya Rasulullah." Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Aku mendapatkan jarum dengan mudah tadi jatuh ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? "Na'am ya Aisyah." Betul wahai Aisyah. Wailun walakin, akan tetapi wahai Aisyah, wailun, akan tetapi celakalah wahai Aisyah, liman lam yaroni fil akhirah, barang siapa mereka umatku yang tidak pernah melihat wajahku sampai di akhiratnya Allah nanti. Siti Aisyah pun kaget, Siti Aisyah pun khawatir. Man lam yara wajhaka ya Rasulullah, siapa yang gak bakal melihat wajahmu yang mulia seperti ini wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Man idza dzukirtu wa lam yusalli alaihi, mereka umatku yang kalau namaku disebut mereka tidak ingin bersalawat kepadaku. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Insyaallah malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita gemar bersalawat kepada Rasulullah. Semoga ditumbuhkan lagi cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai wajah kita tidak melihat wajahnya Rasulullah. Jangan sampai wajah Rasulullah tidak memperlihatkan kepada kita. Insya Allah apa yang hadir di sini, yang melibatkan acara di sini, yang memperbantukan acara di sini, majlis taufikah atau warga RT RW, insya Allah Allah ganti dengan segala kehormatan dari Allah, dengan segala kebahagiaan dari Allah, dan insya Allah Allah jadikan, Allah robah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Dan insya Allah rumah tangga kita Allah robah pada rumah tangga seperti Rasulullah. Ilmu pengetahuan kita Allah robah seperti ilmu pengetahuannya Rasulullah. Dan semoga segala amal ibadah kita Allah robah menjadi yang lebih baik dengan cara sehat walafiat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, Habib Alwi. Ya. Ini nggak tahu soundnya rusak apa kagak nih. Ya. Habib Ali masih jauh. Ya. Kita tutup dengan talqin dzikir yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Rasulullah fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Allah. Mari kita baca talqin dzikir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah minal aminin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الصالحين العالمين العاملين القائمين الصائمين المخلصين لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم حببنا إليك وحببنا إلى حبيبك ومحبوبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وارض عنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما وفقنا وافتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المحمودين الخالصين المخلصين المخلصين لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dibacakan talqin dzikir, maka alhamdulillah acara kita pada hari ini selesai, dan apapun mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan Anda berterima kasih kepada hadirin dan semua yang sudah membantu di dalam acara ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik كل بيت أنت سيده ليس محتاجا إلى السرج ومريد أنت عيده قد أتاه الله بالفرج. سلام عليك يا ربي يا شافي ودواجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتينا سود الحجج
يا رسول الله